Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Yang kami hormati, kami muliakan, yang berbahagia, yang baik hatinya, sahabat-sahabat pemirsa di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan, yang mudah-mudahan semuanya dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini, saat ini bertemu, berbincang tentang ibadah puasa yang menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah kita, integritas kita, dan profesionalisme kita. Tiga kata ini bagaimana bisa menjadi esensi dari berpuasa kita di bulan Ramadan ini. Kalau di akhir Ramadan nanti tiga kata ini tidak terwujud, berarti upaya kita yang difasilitasi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa sebagai wadah, sebagai instrumen bagi kita sebagai hamba yang beriman, ini mengalami kegagalan. Maka untuk itu berterima kasih kita kepada channel YouTube Fakultas Hukum memfasilitasi kita, sebagaimana bahasan kita, Allah memfasilitasi kita dengan bulan Ramadan, dan diperpanjang lagi channel YouTube ini memfasilitasi kita untuk memberikan support, sugesti, motivasi agar kita menjadi hamba yang meningkat ibadahnya, artinya meningkat penghambaan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semakin kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita akan semakin bahagia, karena tidak ada satu pun dalam ajaran yang disyariatkan Allah kepada kita kecuali untuk kebahagiaan kita tentunya. Bahkan apalagi perintah dari Allah itu bentuknya satu kewajiban, berarti itu memang betul-betul menurut ilmu Allah sesuatu yang dipaksakan demi untuk kebahagiaan kita, karena tidak ada dalam rencana Allah terhadap hambanya kecuali untuk kebahagiaan. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, mustahil yang pengasih menyakiti yang dikasihinya. Tapi sebaliknya, yang pengasih pasti ingin mengasihi dan membahagiakan kekasihnya, merindukan kekasihnya. Dan kita diberikan kewajiban, itu tanda sayangnya Allah, tanda cintanya Allah, tanda Rahman, Rahimnya Allah. Ini adalah sesuatu yang paling disukai Allah untuk kita lakukan, karena inilah paling potensial untuk memiliki esensi perbaikan diri kita, meningkat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terbebas dari menghambakan diri kepada selain Allah. Karena selain Allah itu makhluk dan kita juga makhluk, maka tidak pantas seorang makhluk menghamba kepada makhluk, karena tidak lebih tinggi, tidak lebih kuasa, tidak lebih mampu. Maka satu ungkapan mengatakan, saat kita menghamba atau menyandarkan diri kita kepada terutama diri kita sendiri dalam bentuk ilmu misalnya, mani'tamada ala ilmihi, siapa yang bersandar, yang menghambakan dirinya kepada keintelektualannya, maka dia akan mengalami kesesatan, mengalami jalan yang salah dalam hidup ini, dan dia tidak akan sampai kepada tujuan karena jalannya salah, yaitu tujuan semua orang menginginkan kebahagiaan. Kemudian mani'tamada ala malihi misalnya, kalau ada orang yang bersandar menghamba kepada hartanya, fahuwa qalla, pasti dia akan mengalami yang namanya rasa kekurangan. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan akan dibimbing. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua apa yang menjadi kebutuhan kita akan dicukupi. Yang kedua, bagaimana dengan puasa ini menjadikan kita
menjadi pribadi yang berintegritas. Pribadi yang betul-betul di dalam kehidupan ini kita suka dan sering melakukan pengabdian. Atau kalau dalam bahasa agamanya, aktivitas yang ikhlas gitu. Orang yang tinggi integritasnya tentu tinggi keikhlasannya. Dia berbuat untuk masyarakat tentunya dengan hati yang bersih. Tidak ada tendensi lain-lain. Tidak ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk melakukan itu kecuali nilai yang luhur, nilai yang baik, nilai yang murni. Di dalam berbuat kepada dirinya sendiri, karena diri sendirilah yang paling pertama sekali kita wajib berbuat baik kepadanya. Yang kedua, kepada masyarakat gitu. Kepada masyarakat ini masih dibagi lagi, terutama orang-orang dekat kita dari sisi penyebab atau hadirnya kita di muka bumi ini. Ada yang namanya kedua orang tua, punya integritas yang tinggi kepada kedua orang tua. Di saat hari ini kita lihat situasi kehidupan sudah kadang-kadang melunturkan integritas seorang anak kepada orang tua, integritas seorang saudara kepada saudaranya dalam artian saudara kandung, integritas dia kepada tetangga, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitarnya juga tidak memiliki integritas yang baik. Tapi mudah-mudahan dengan Ramadan kita biasa terlatih, walaupun memungkinkan kita untuk memiliki kesempatan melakukan hal-hal yang mungkin orang lain, hamba lain tidak mengetahui, tapi karena integritas kita, keutuhan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang disuruh kita melatih diri untuk tidak melakukannya kita jauhi. Bisa saja kita di kamar mandi minum, bisa saja kita di dapur mungkin mengambil sesuatu dalam kulkas yang itu milik kita halal, tapi karena Allah belum membolehkan dari sisi waktunya, walaupun itu milik kita, ini adalah sebuah sarana melatih kita untuk memiliki kemurnian sikap, keikhlasan tindakan, dan kepribadian yang betul-betul totalitas. Semuanya berdasarkan atau lahir dari nurani yang bersih. Dan itu sangat sulit kita melatihnya kecuali melalui apa yang disebut dengan berpuasa di bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan satu sarana, satu instrumen, yaitu ibadah puasa. Bahkan kalau kita baca dari histori, sejarah, ini merupakan kebiasaan, ini merupakan riyadhiyat, pelatihan orang-orang baik sebelum kita, atau bahasa Al-Qur'annya kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang juga dia diwajibkan. Tidak mungkin Allah wajibkan itu kecuali itu untuk sebuah proses kebaikan kepada orang-orang sebelum kita, termasuk para nabi. Nabi Daud, ada puasa Daud yang sering kita dengar, berarti Nabi Daud juga dibentuk Allah dengan sarana puasa untuk menjadikan beliau sebagai pribadi yang memiliki integritas yang tinggi. Yang terakhir yaitu profesionalisme. Profesionalisme kalau dalam manajemen kehidupan kita, kita menjadikan diri kita itu punya bandrol. Kalau mohon maaf ada barang yang dijual, apakah itu mohon maaf rokok misalnya, ada bandrolnya, ada harga. Lalu kira-kira kalau di kening kita dikasih bandrol, dikasih harga, berapalah harga kita? Dan harga kita itu yang dinilai Allah, kalau manusia biasa menilai casing harga kita itu biasanya terletak di casing. Tapi harga kita di mata Allah Subhanahu wa taala itu di ketakwaannya. Seberapa mahal kita dihargai Allah Subhanahu wa taala itu tergantung
tingkat ketakwaan kita, tingkat profesional kita di dalam membentuk atau mewujudkan harga diri kita. Dengan berpuasa itu diharapkan satu sarana, satu fasilitas, satu instrumen la'allakum tattaqun, menjadikan pribadi kita pribadi yang bertakwa, personal gitu. Pribadi yang punya nilai harga ketakwaan. Allah menilainya dengan yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah melihat barang, kalau kita ini barang yang mau dihargai, itu dinilai, ada nilai dia. Yang dinilai Allah itu adalah hati kita, ketakwaan yang ada di dalam hati, bukan casingnya, bukan tampilan kita, bukan suarikum, bukan casing kamu, bukan bentuk kamu, bukan luar kamu, tapi bagaimana dalam kamu. Maka Ramadan ini kita jadikan sebuah sarana, sebuah fasilitas, sebuah instrumen untuk meningkatkan harga kita, nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam manajemen profesional itu biasanya dia mematok harga berapa dia dibayar. Itu biasanya dalam pekerjaan. Sekarang kita harus mematok seperti atau berapa kita dinilai. Dinilai Allah Subhanahu wa taala, kita yang menentukan apakah kita berharga atau tidak, atau kita yang menjatuhkan harga kita di mata Allah. Dan kalau di mata Allah kita sudah tidak berharga, maka jangan berharap hamba akan menghargai kita. Karena cara Allah menghargai hambanya itu adalah digerakkannya hati para hati hamba yang lain untuk memuliakan kita. Maka banyak orang kita lihat dari segi penampilan wajah, tampan, tapi tidak ada wibawa. Ada orang yang wajah tampilan sederhana, tapi wibawanya luar biasa. Karena yang memendarkan, mencahayakan, mengwibawakan wajah kita, diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, berwibawa di mata hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita berhasil memendarkan wajah wibawa kita, dan itu akan dibuktikan Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa hormat, rasa menghargai kepada hamba-hamba yang lain, sebagai tanda bahwa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharga kita di mata orang, itu tandanya tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita semakin mahal harga bandrol kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan dialog kita atau bincang kita dalam kesempatan ini. Pertama, tentang sarana puasa. Kita jadikan dia sarana, atau kalau di dalam olahraga tempat latihan. Kalau di dunia akademisi, lokal atau tempat belajar. Biasanya kalau orang sudah terbiasa berlatih, dia akan menjadi ahli. Orang ahli itu pasti dia banyak berlatih. Orang ahli badminton tentunya banyak memukul bola. Sementara orang yang sedikit memukul bola badminton pasti akan, atau shuttlecocknya pasti tidak akan ahli. Jadi dengan latihan di bulan Ramadan ini, itu membuat kita ahli ibadah yang ada di dalam naungan ibadah. Dan dengan ibadah itu, pertama, terbentuklah apa yang disebut dengan memiliki integritas. Integritas ini adalah kemurnian, kesucian, kebersihan pribadi. Semoga dengan Ramadan pribadi kita bersih, pribadi kita murni dalam berbuat, dalam bertindak, apapun perbuatan, apapun tindakan kita, semuanya dilandasi dengan nilai-nilai budi pekerti, dengan nilai-nilai akhlakul karimah, atau dalam bahasa agamanya, semuanya kita lakukan dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, kita berharap dan Allah berharap kita menjadi pribadi yang berharga. Kita menjadi pribadi yang profesional, yang memiliki bandrol tinggi, yang harga bayarnya atau nilainya itu sangat mahal,
Dan kita yang bisa menilai kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa kita diremehkan, bukan bisa kita direndahkan, bukan bisa kita dianggap murahan, tapi kita mahal karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus membutuhkan perjuangan karena bahasa Al-Qur'annya selalu la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allakum tashkurun. Kalimat yang didahului dengan la'alla itu tidak mungkin bisa terwujud endingnya kecuali dengan perjuangan yang ekstra. Itu makna la'alla menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, harus maksimal di dalam melakukannya. Maka semoga puasa kita maksimal dan apa yang menjadi esensi dari puasa itu menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.